Indonesia bisa belajar apa dari kasus Najib Razak di Malaysia dan sejumlah kasus kepala negara lain dan kepala pemerintahan ya yang diproses hukum pasca lengser atau tidak berkuasa lagi? Katanya di Indonesia itu ada buku putih gitu. Jadi antara presiden terpilih dengan mantan presiden itu ada buku putih yang hanya mereka yang tahu gitu. Artinya buku putih itu artinya mereka ya punya hak imunitas itu mungkin Ada ya. perjanjian tersendiri. Perjanjian tersendiri dan itu yang membuat mereka tidak bisa tersentuh oleh hukum. Jika ada mantan pemimpin yang terbukti menyalahgunakan kekuasaannya dan menyengsarakan rakyat, perlu dijaga nama baik dan kehormatannya. Harusnya rezim sekarang lepas tangan aja, nggak usah juga melindungi. Beberapa waktu lalu kan ada gerakan tangkap dan adili Jokowi. Bahkan ada beberapa juga yang secara individu sudah melaporkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Komisioner KPK sekarang nggak akan bakal berani. Ketika berhadapan dengan keluarga Jokowi, dia tumpul gitu. Mencret lah, nggak akan berani gitu. Kartu-kartu itu sama KPK, sama kepolisian kan tahu. Mereka punya hak untuk mentersangkakan orang, melakukan penyidikan, bisa mempidana kan. Nah itu yang dimiliki oleh Pak Jokowi sampai per hari ini. Kan itu yang dibilang oleh Presiden Prabowo. Saya pun bisa diganti, kan dia bilang begitu. Jadi kalau saya nggak benar, saya pun bisa diganti. Jangankan menteri, saya pun bisa diganti sama rakyat. Karena sumber legitimasinya adalah ada pada rakyat. Nah kalau rakyat sudah mengambil legitimasinya, ya dia udah nggak jadi presiden lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak divonis oleh Pengadilan Tinggi Malaysia dengan vonis total hukuman 165 tahun atas puluhan dakwaan menyangkut penyalahgunaan kekuasaan, kasus korupsi, dan kasus pencucian uang. Tidak hanya divonis penjara, Najib Razak juga diwajibkan untuk membayar denda senilai 11,4 miliar ringgit Malaysia atau setara atau sekitar 47 triliun rupiah. Dan secara efektif, Najib Razak akan menjalani hukuman selama 15 tahun karena hukuman tersebut dilakukan bersamaan atas puluhan dakwaan yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan. Dan Najib Razak menambah daftar panjang kepala negara dan kepala pemerintahan di sejumlah negara yang diadili dan dihukum di negaranya sendiri terkait penyalahgunaan kekuasaan. Apakah hal tersebut bisa terjadi di Indonesia? Saya akan berbincang dengan seorang pengamat politik. Sudah hadir bersama saya, pengamat politik dari Voxpol. Saya sapa Panggi Sarwi Caniago. Udah, terima kasih. Siap, Bang Margi. Sudah hadir. Hormat. Udah, Indonesia bisa belajar apa dari kasus Najib Razak di Malaysia dan sejumlah kasus kepala negara lain dan kepala pemerintahan ya yang diproses hukum pasca lengser atau tidak berkuasa lagi? Ya memang Indonesia masih mitos ya kepala negara itu diadili gitu, mantan kepala negara sebagai kepala negara, sebagai presiden atau sebagai kepala pemerintahan. Jadi masih mitos politik gitu. Yang kedua adalah memang kekuasaan ini kan dia sangat kuat, dia mengendalikan penuh ketika menjadi presiden, mengendalikan hukum, politik, suprastruktur politik maupun infrastruktur politik itu dikendalikan penuh. Maka orang tidak salah mengatakan ketika berkuasa dia dengan kedipan mata saja itu bisa tuntas semua. Tapi ketika sudah tidak lagi berkuasa seperti bebek lumpuh, ya kan, lamdak kan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena dia tidak lagi menjadi kekuatan politik penting, tidak menjadi daya magnet penting dan tidak pusat kendali. Nah, tapi yang ada juga mengatakan, oh ternyata Jokowi setelah tidak menjadi presiden masih tidak menjadi bebek lumpuh, jadi bebek terbang gitu, sangat kuat. Bahkan masih ada terakhir Pratikno katanya diam-diam datang ke sana kan, ke Solo gitu, ke rumahnya Pak Jokowi ini kan, wah ini kan daya magnetnya masih kuat. Dulu kan ketika Lebaran pun menteri-menteri datang ke sana semua, jenderal-jenderal, pengusaha-pengusaha bohir-bohir oligarki datang ke sana, begitu saya dengar ceritanya kan. Nah,
Saya nggak tahu apakah memang setelah tidak berkuasa ternyata tidak jadi bebek lumpuh gitu, masih tetap punya kendali penuh gitu. Artinya sejauh yang per hari ini yang saya lihat pembicaraan orang bahwa kenapa Pak Jokowi masih kuat karena masih pegang kendalinya Kapolri, kepolisian, masih pegang kendalinya KPK, dan hanya mungkin Pak Presiden Prabowo hanya pegang kejaksaan aja. Makanya kejaksaan yang gila-gilaan untuk memamerkan harta rampasan perang ini yang 10 tahun kelakuan ini kan dipamerkan terus tuh. Karena memang Presiden Prabowo 2-1 ini. Jokowi masih punya 2, Prabowo masih punya 1. Setelah 1 tahun gitu. Nah, cerita-cerita seperti ini kan kita juga memang tidak ada kepala daerah itu yang malaikat. Siapapun menjadi pejabat itu pasti ada celahnya, ada bau amisnya. Nggak ada yang suci betul-betul bersih gitu. Tapi kan begitu piawai, mahirnya, pintarnya Pak Jokowi ini membaca situasi itu gitu loh. Dia ngerti setelah dia tidak berkuasa, bagaimana kendali itu tetap ada pada beliau. Itu yang saya rasakan. Ini bagaimana mungkin dia bisa membentuk komisioner KPK ya? Itu kan pansel itu dibentuk hanya oleh satu presiden 1 periode, ya kan? Ini di ujung kepengurusan beliau masih dia kejar membentuk pansel untuk memilih komisioner. Nah, terpilihlah komisioner sekarang. Maka orang tidak heran mengatakan ya komisioner sekarang itu ketika berhadapan dengan keluarga Jokowi dia tumpul gitu. Komisioner KPK sekarang nggak akan bakal berani. Termasuk kasus Bobi. Iya, akan mencret lah kata orang begitu, nggak akan berani gitu. Semua itu udah rahasia umum lah, pembicaraan banyak orang lah. Tapi ketika nggak ada hubungan-hubungan dengan geng Solo aman gitu kan. Nah, tapi kalau ada KPK sekarang udah urusan dengan geng Solo langsung tiarap, udah tuntas, sudah semua orang udah paham gitu. Nah, inilah bentuk saya merasakan per hari ini tidak ada yang berani mengkritik Jokowi termasuk pejabat-pejabat itu. Karena kartu-kartu itu sama KPK, sama kepolisian kan tahu. Mereka punya hak untuk mentersangkakan orang, melakukan penyidikan, bisa mempidana kan. Nah, itu yang dimiliki oleh Pak Jokowi sampai per hari ini. Jadi, kalau kemudian kita mengetahui bahwa apakah ini akan tetap mitos itu, saya pikir hukum kita egaliter, juga belum tentu egaliter hukum kita di Indonesia. Karena hukum kita di Indonesia ini kan masih feodal semangatnya. Jadi artinya DNA penegakan hukum kita itu intervensi politik lebih kuat daripada DNA penegakan hukum. Karena intervensi politik itu lebih kuat DNA-nya, sehingga memang kekuatan kehendak politik, kekuasaan itu di bawah hukum di Indonesia. Jadi hukum itu di bawah, kekuasaan itu di atas. Kalau di negara-negara maju, dia sudah mulai naik tuh, bahwa hukum ditaklukkan oleh realitas politik. Hukum tidak boleh ditaklukkan oleh kehendak politik. Hukum harus di atas. Jadi, kekuasaan itu ditaklukkan oleh kehendak hukum. Nah, ini yang nggak akan terjadi, sehingga memang banyak orang mengatakan bahwa menjadi presiden di Indonesia itu tidak bisa disentuh oleh hukum. Dia punya hak imunitas. Dia tidak sama dengan warga negara seperti saya, seperti warga negara yang lain. Dia equal before sama kesetaraan di depan hukum. Setiap warga negara itu sama kedudukannya, tidak boleh dibeda-bedakan, tidak diskriminatif. Tapi sejauh yang saya cermati per hari ini, untuk pejabat-pejabat kita, terutama orang-orang yang punya kekuatan politik, apalagi kekuatan jaringan oligarki, itu dia punya hak imunitas gitu. Ada privilege. Ya, privilege tertentu tidak bisa disentuh oleh hukum. Nah, per hari ini kalau kita lihat kasus di Indonesia, memang tidak ada penegakan hukum termasuk di era Presiden Soeharto dulu kan, itu pun tidak jalan kan. Meskipun ada di situ ada nepotisme, ada katanya waktu itu gratifikasi, ada dugaan, ini dugaan waktu itu kan dugaan konflik kepentingan. Kan tidak hanya uang, kan banyak kalau korupsi itu bentuknya. Kan konteks konflik kepentingan misalnya ada PSN, proyek strategis nasional. Ada konflik kepentingan pasti ada. Kemudian ada proyek-proyek, ada misalnya gratifikasi dalam konteks jabatan-jabatan. Kemudian keluarga-keluarga dinasti politik, hutang-hutang budi politik terhadap keluarga-keluarga
yang diberikan itu tetap ada. Jadi tidak bentuk uang semua kan. Dan memang apakah memang hukum kita masih feodal? Yang kedua juga gini Bang Margi, orang mengatakan bahwa katanya di Indonesia itu ada buku putih gitu. Jadi antara presiden terpilih dengan mantan presiden itu ada buku putih yang hanya mereka yang tahu gitu. Artinya buku putih itu artinya mereka ya punya hak imunitas itu mungkin Ada ya. perjanjian tersendiri. Perjanjian tersendiri. Dan itu yang membuat mereka tidak bisa tersentuh oleh hukum, ceritanya begitu. Bisa iya, bisa tidak kan. Nah, ketika mereka punya hak imunitas itu, sehingga buku putih itu membuat mereka merasa aman. Nah, ini efeknya apa? Nanti akan jadi presiden serampangan, susuka hati, tidak redundansi, tidak kontemplasi, buat kebijakan menyengsarakan rakyat, buat aturan-aturan legacy yang menyusahkan rakyat. Kenapa? Karena mereka yakin aman-aman saja. Mereka tidak akan diperskarakan di kemudian hari oleh rakyatnya. Tidak akan dinepalkan, tidak akan ditersangkakan atau tidak diadili. Ini kan banyak contoh di negara-negara maju. Bahwa hukum itu tidak feodal. Indonesia kan banyak budaya Indonesia Timurnya, nggak enakan. Ini mantan presiden ini jelek buruknya kita maafkan saja. Dia pahlawan bagi kita, kan begitu di Indonesia. Dijaga kehormatannya. Ya kehormatannya tetap kita jaga, terlepas dari kelebihan kekurangan, tapi pasti ada jasanya. Begitu di Indonesia budaya kita. Dia pahlawan, memang banyak kesalahan, tapi juga banyak kebaikannya di Indonesia begitu. Jadi menghormati pahlawan gitu. Jadi mantan presiden itu memang menurut saya tidak, sehingga mereka efeknya adalah kebijakan keputusan politik nanti dia akan berbisnis ya, tidak untuk kemaslahatan rakyat. Jadi lebih banyak jualan bisnis kan. Kenapa? Jadi mereka nggak akan mempertimbangkan resiko setelah tidak berkuasa karena dianggap aman. Faktanya di negara-negara maju seperti kita lihat hari ini terakhir mantan Perdana Menteri Malaysia penjara 165 tahun ini. Bukan 5 tahun, 165 tahun. Ya Najib Razak. Ini Malaysia samping kita nih. Tetangga. Nih tetangga kita. Nah, kemudian ada juga kemarin Sarkozy mantan presiden Prancis. Ini sudah 70 tahun usianya. Udah lama jadi, udah 20 tahun yang lalu jadi presiden di Prancis. Sekarang dieksekusi di penjara 5 tahun penjara. Mantan presiden Prancis. Belum yang di Korea Selatan itu paling banyak sekali itu Korea Selatan contohnya. Ya mantan presidennya Park Geun-hye, Liu Myung-bak, dan Roh Tae-wo di penjara karena kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM. Bahkan ada yang Park Geun-hye ini dijatuhi hukum 20 tahun penjara. Ini 3 mantan presiden di Korea Selatan. Nah, kalau kita geser lagi, misalnya Silvia Berlusconi, mantan Italia, Perdana Menteri Italia. Kemudian ada Presiden Peru, Ollanta Humala, 2011-2016 pernah juga dihukum di penjara juga. Park Geun, Presiden Korea Selatan yang saya bilang tadi. Kemudian ada Jacob Zuma, Presiden Afrika Selatan, pernah di penjara juga. Ada juga Presiden Brazil, ya kan? Luiz da Silva. Luiz da Silva. Sekarang jadi presiden lagi. Bagus juga nih, udah divonis, terpilih lagi jadi presiden gitu, di penjara. Nah, ini kan contoh-contoh bahwa di negara maju ketika hukum itu hukum itu egaliter, dia setara, setiap warga negara sama kedudukan di hukum, artinya presiden dengan rakyat tidak ada bedanya. Ketika ada celah hukum, dia melakukan kesalahan, keputusan yang menyengsarakan rakyat, kebijakan legasinya yang menyusahkan rakyat atau korupsi atau gratifikasi dan seterusnya, di penjara. Nah, di Indonesia saya melihat memang budaya kita tuh sangat feodal itu. Jadi masih banyak rasa nggak enakan gitu kan. Kemudian belum hukum kita masih tunduk kepada oligarki kan, sehingga mereka tidak kuat untuk melawan sesuatu yang mereka ya biarkan saja. Oke, udah beberapa waktu lalu kan ada gerakan tangkap dan adili Jokowi terkait dengan dugaan kasus-kasus korupsi baik oleh Jokowi sendiri, keluarganya atau kroninya kan. Beberapa elemen masyarakat sempat melakukan aksi itu di depan KPK. Bahkan ada beberapa juga yang secara individu sudah melaporkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, apakah kasus-kasus kepala negara, kepala pemerintahan di beberapa negara, terbaru di Malaysia, Najib Razak, bisa menjadi trigger di kita? Ya, ini kan pertanyaan menjadi siapa yang akan menjadi presiden pertama, mantan presiden pertama yang akan
dalam sejarah Indonesia yang akan menghadapi proses hukum setelah lengser. Kan nggak ada. Sampai hari ini nggak ada. Itu kan sebenarnya berarti kan presiden kita bagus semua, negarawan semua. Mereka patuh pada hukum, tidak melakukan pelanggaran. Kan itu artinya konteksnya. Artinya wibawa, harkat martabat bangsa, kita punya presiden yang tidak bermasalah secara hukum kan. Artinya setelah lengser pun dia tidak diproses secara hukum. Tidak ada dalam sejarahnya. Kecuali kita ada juga statement Direktur Negarawan Center Dr. Johan Silalahi bilang bahwa mantan Presiden Joko Widodo bisa menjadi presiden pertama dalam sejarah Indonesia menghadapi proses hukum setelah lengser. Tapi ini saya nggak yakin, gitu. Nggak yakin aja gitu, karena ya polisinya masih beliau yang kendalikan, KPK-nya masih beliau yang kendalikan, dan Pak Prabowo pun kan rezim sekarang itu pun seolah-olah kan mengatakan intensitasnya pun masih hidup Pak Jokowi kan itu. Jadi makin jauh Belandanya untuk ke situ. Tapi kan kalau memang ada kan menarik, tetapi kan di Indonesia juga nggak mudah mencari bau-bau amis seperti ini untuk membuktikannya. Jadi kita juga tidak mendoakan mantan presiden kita masuk penjara kan, tapi yang kita doakan adalah bagaimana nanti kalau menjadi presiden nggak boleh serampangan, nggak boleh ugal-ugalan, nggak boleh mentang-mentang, sewenang-wenang, sesuka hati, ya kan? Ketika berkuasa, semena-mena, nggak boleh. Karena apa? Ada hukum yang akan mengganti. Itu yang nggak ada di Indonesia. Sehingga menjadi presiden suka-suka hati, sewenang-wenang, mengintimidasi, mengancam ketika menjadi presiden. Karena tidak ada beban setelah lengser, nggak akan dihukum, tidak akan diproses. Karena memang fakta sejarahnya tidak ada mantan presiden kita yang diproses secara hukum per hari ini. Belum ada. Nah, belum pernah ada presiden atau mantan presiden yang diproses secara hukum di Indonesia per hari ini. Tapi bagi saya, itu kabar baik. Karena memang kita punya presiden yang berarti mencintai rakyatnya. Nothing tulus, berjuang untuk rakyatnya, bekerja siang malam untuk rakyatnya, sehingga memang tidak melakukan memperkaya dirinya, tidak ada abuse of power-nya, tidak ada konflik kepentingannya, nggak ada gratifikasinya, nggak ada dinasti politiknya. Tapi kan ketika bau amis kemarin, dinasti politiknya muncul, terdengar ketika anak menjadi presiden, jadi wakil presiden, ada peristiwa-peristiwa konflik kepentingan yang di yang lain, itu kan itu abuse of power, itu kan bisa kebaca sebenarnya, tapi kan nggak mudah membuktikan itu. Iya. Nah inilah yang kemudian bahwa di dalam konteks Indonesia, intervensi DNA politik itu masih kuat dibanding DNA penegakan hukum. Jadi ini kita mimpi di siang bolong, bahwa akan ada mantan presiden kita itu akan diproses secara hukum. Dan itu masih jauh menurut saya, karena pertama hukum kita feodal, yang kedua DNA-nya DNA politik, penegakan hukum kita, yang ketiga adalah semangat tradisi Indonesia Timur, ya, budaya kita yang nggak enakan. Mikul, dhuwur, mendem ya, jero. Terus itu budaya hukum feodal kita. Inilah salah satu ciri negara nggak maju sebenarnya. Karena hukumnya tidak egaliter, tidak setara. Gitu. Tetapi sebenarnya kalau memang ada nanti skandal-skandal itu bunyi, mestinya Indonesia memahami bahwa ini harus diproses. Kalau ada nanti yang bunyi kan. Tapi per hari ini kan nggak ada peristiwa-peristiwa hukum. Dan buktinya semua selama ini prosesnya mantan presiden yang sudah lengser di Indonesia nggak pernah ada yang dihukum kan. Ya. Tetap selama ini mereka tetap tidak pernah dipenjara gitu. Itulah yang menjadi faktor bahwa Indonesia itu punya presiden yang hebat sekali gitu. Ya. Oke, udah. Kalau kita merunut ke belakang, sejumlah kasus korupsi yang sudah ada terpidananya, yakni sejumlah menteri begitu kan. Dalam persidangannya kan muncul keterangan bahwa ada instruksi atau arahan dari Presiden Joko Widodo saat menjabat. Misalnya kasus Bansos Menteri Sosial Juliari Batubara, kemudian kasus SCL, dan juga kasus Tom Lembong untuk kasus gula impor. Itu tidak bisa menjadi pintu masuk untuk penegakan hukum yang udah maksud tadi. Ya itu tadi, saya melihat karena ada konsensus yang tidak tertulis itu mungkin ya. Yang membuat memang bunyi tetapi nggak bisa diproses gitu. Konsensus yang tidak tertulis itu yang saya maksud bahwa bukan tidak bersalah. Bisa saja itu kan bisa ditelusuri. Kan itu dugaan itu ada. Bau amis itu ada. Muncul. Tetapi kan ketika bunyi di persidangan, itu kan fakta persidangan. Tapi kan kemudian ketika itu diproses lebih serius, itu kan akan tidak semudah yang kita bayangkan ketika penegakan hukum kita masih dikendalikan oleh budaya feodal tadi, oligarki politik kan. Apalagi
banyak orang mengatakan ya aparat penegak hukum kita, apakah itu KPK, kejaksaan, polisi, apa namanya, yang lain-lain itu dianggap menjadi ternaknya oligarki kan. Jadi dianggap pegawainya oligarki kan, itu yang membuat mereka tidak akan murni-murni menegakkan hukum. Ketika intervensi politiknya lemah baru diselesaikan secara hukum. Tapi ketika intervensi politiknya kuat, DNA politiknya masih kuat, ya mohon maaf dulu, nggak akan bunyi ya bunyi aja, tapi nggak akan diproses. Nah itu yang kemudian konsensus yang tidak tertulis dalam praktek politik nasional kita, itu presiden itu punya hak imunitas itu mungkin. Termasuk wakil presiden, termasuk pejabat-pejabat penting. Nah maka hukum di Indonesia itu ya saya kembalikan tidak setara gitu, warga negara dengan pejabat gitu. Oleh karena itu memang ada yang kebal hukum, ada yang enggak, konsensus. Tapi kalau kemudian nanti memang banyak yang bunyi di kasus-kasus hukum di Indonesia itu kan, Indonesia kita inginnya negara yang tegakkan hukum meski besok pagi langit runtuh kan begitu. Ya. Itulah ideal yang kita harapkan. Saya sebenarnya nggak mendorong juga, apa bangganya kita punya presiden, wakil presiden di penjara. Kan maluin kita. Tapi bagi saya, ketika Anda menjadi presiden, tolonglah menjadi presiden yang benar-benar mencintai rakyatnya. Presiden yang perhatian dengan masyarakat yang rentan, ya kan? Yang dibilang oleh Muhammad Gandhi itu kan. Presiden yang punya moral, presiden yang punya nalar, presiden yang punya logika, presiden yang tidak sewenang-wenang ketika berkuasa, sedang berkuasa, sesuka hati, serampangan, ugal-ugalan. Karena apa? Ada waktunya Anda berhenti. Ada waktunya Anda parkir. Nah, disitulah akan ada proses pertanggungjawaban di dunia, belum di akhirat, yaitu penegakan hukum oleh rakyat kalau kemudian merugikan rakyat, baik kebijakan, legasi, atau keputusan-keputusan politiknya yang membuat masyarakat makin susah, misalnya. Tapi itu yang harapan kita di situ, sehingga ketika nanti menjadi presiden, nggak mudah, nggak mungkin nggak ada lagi mitos-mitos, wah kita punya hak imunitas, nggak ada sejarahnya mantan presiden di penjara rakyatnya. Kita punya mitos bahwa belum ada mantan presiden yang diproses secara hukum oleh rakyatnya, oleh penegakan belum ada. Ya memang belum ada, karena memang konteksnya mungkin memang nggak ada kasus hukumnya, karena semua presiden dan mantan presiden kita adalah negarawan, atau memang ada sudah bunyi yang dibilang tadi fakta-fakta persidangan, tapi hukumnya feodal, masih oligarki yang mengendalikan, masih budaya yang tadi itu muncul, ya habits-nya penegakan hukum kita, DNA-nya DNA politik itu lebih kencang daripada DNA penegakan hukum. Udah, bukankah proses hukum adalah jalan terbaik untuk pembuktian, benar atau tidak, terbukti atau tidak, terkait dugaan ataupun laporan menyangkut kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan Pak Jokowi saat berkuasa, termasuk Roni dan juga keluarganya? Ya sebenarnya kan yang itu tuh kita tuh kan nggak bisa, kita kan masyarakat sipil yang membuktikan itu kan, yang supra infrastruktur politik itu yang bisa membuktikan bahwa memang bau amis itu kan sepintar-pintarnya orang menyimpan bau amis kan akan nonjol juga tulangnya, akan keluar juga dari kresek itu, bau amis itu nggak bisa disembunyikan kan. Makanya ketika ada kasus Tom Lembong, ada kasus ini, bunyi kasus-kasus nama presiden, ini kan mestinya kalau negara ini negara hukum yang setara, yang equal, kemudian egaliter hukum kita, artinya sama saja sebenarnya. Nah, tetapi kan semangat Indonesia itu penegakan hukumnya masih hukum menurut saya ya masih jauh dari harapan publik gitu. Masih nggak ada tindak lanjut yang lebih serius, apalagi sudah dalam kendali gitu kan. Yeah. Apalagi mereka sudah menjadi ternak ya, apalagi aparat penegak hukum itu sudah menjadi pegawai mereka yang makin jauh gitu. Jadi di Indonesia itu yang malaikat itu nggak ada sebenarnya. Setiap orang tuh punya masalah kan dengan masalahnya. Tetapi kan ada yang pintar, ada yang bisa menjaga itu, ada yang mengendalikan itu kan. Jadi yang kita ingin katakan ya, kalaupun ada yang paling mudah itu, sedangkan ada barang bukti saja di Indonesia itu kayu gelondongan tuh udah keluar semua tuh. Tentara Allah sudah mengeluarkan, ini loh buktinya. Itu pun hukum nggak bisa kerja gitu. Sampai sekarang masih lambat kan. Masih responsifnya nggak ada. Artinya
nggak tahu kapan udah atau diumumkan atau belum, entah kapan, siapa tersangkanya, kapan orang ini diadili, ini sudah merugikan rakyat, rumah rakyat udah habis semua sama kayu gelondongan, itu pun masih lama gitu. Itu sudah ada barang bukti, apalagi hanya konflik kepentingan, ya kan, gratifikasi, ada abuse of power, makin jauh lagi Belandanya. Oke, udah. Kalau kita bercermin dari kasus-kasus yang terjadi di mancanegara, misalnya kasus mantan Presiden Korea Selatan, Iya. Park Geun-hye, itu kan divonis 25 tahun penjara, tapi kemudian mendapat ampunan dari presiden yang berkuasa. Kemudian kasus mantan Perdana Menteri Silvio Berlusconi di Italia, itu divonis 4 tahun penjara, kemudian diganti dengan vonis hukuman setahun pelayanan kepada masyarakat. Artinya ada mekanisme lain setelah vonis terbukti, ada pengampunan yang diberikan oleh negara atau pemimpin yang berkuasa. Ya, artinya penegakan hukum tetap jalan kan. Kalau soal hak pengampunan itu kan hak negara juga kan, memberikan, termasuk Presiden Prabowo punya hak amnesti kan, abolisi dan grasi kan kepada siapapun gitu. Nah, artinya itu beda lagi. Tetapi kan penegakan hukumnya udah jalan. Orang divonis, di penjara berapa tahun ada. Karena situ. sudah terbukti. Ya sudah terbukti. Nah, soal kemudian ada pengampunan. Penyalahgunaan kekuasaan. Iya, bahkan di Brazil yang udah terbukti, udah di penjara, bisa lagi jadi presiden gitu. Rakyatnya masih percaya, itu kan juga menarik itu sebenarnya. Artinya mungkin dianggap juga itu DNA politiknya, mungkin ini ada juga yang kemudian mereka di penjara karena tekanan politik, DNA politiknya lebih kuat daripada pelanggaran hukumnya misalnya. Jadi mereka menjadi tahanan politik kan ada juga. Nah, ini yang kemudian kalau kita mengatakan bahwa di banyak negara maju kekuasaan itu kan seperti kontrak politik aja. Jadi begitu sudah selesai kontraknya, ya mereka seperti biasa gitu. Bisa diadili kalau mereka merugikan rakyat, menyengsarakan rakyat selama ini, kebijakannya sewenang-wenang, membuat rakyat susah. Ketika kontrak politiknya habis, mereka selesai. Dan mereka bisa diadili karena seperti warga negara biasa. Kan itu. Tetapi di Indonesia kalau ini tradisi ini kan nggak ada. Tradisi selama ini, ya itu sebuah mitos. Tidak ada sejarahnya gitu. Sehingga ketika mereka berkuasa yang saya khawatirkan, mereka tidak lagi mempedulikan moral, ya kan? Nalar, logika, nurani. Kenapa? Mumpung masih berkuasa, mereka sesuka hati menjadi. Karena mumpung masih jadi presiden, ketika pun sudah tidak menjadi presiden setelah lengser, hukum pun tidak akan mereka jalani gitu. Karena dianggap ya Indonesia itu rakyat, itulah Indonesia itu kan rakyatnya baik. Indonesia itu rakyatnya ramah, ya, pemurah, pelupa dan pemaaf. Itu rakyat Indonesia kan. Sehingga memang mudah kasihan. Rakyat Indonesia ini kan paling dermawan sedunia. Paling pelupa, paling pemaaf sedunia. Jadi sejahat-jahatnya pejabatnya, dia masih bisa memaafkan pejabatnya gitu. Okay. Asalkan pejabatnya minta maaf. Jadi bersyukurlah Anda menjadi pejabat, menjadi presiden, menjadi menteri di Indonesia. Kenapa? Karena rakyatnya baik. Akhlaknya baik sekali gitu. Pejabatnya yang akhlaknya ya itu tadi londo ireng, akhlaknya yang moralnya bermasalah gitu. Jadi kalau kita presiden, bagi kita wakil presiden itu kan pahlawan, makanya dia dihormati. Artinya mereka harus tidak bisa diperiksa, tidak bisa diadili. Itu di Indonesia gitu. Jadi konteksnya memang dikeramatkanlah gitu. Oke, udah. Mereka ini. Sejauh mana pressure publik juga bisa menjadi energi tersendiri ya dalam hal misalnya ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh mantan pemimpin seperti yang dialami Husni Mubarak di Mesir atau Alberto Fujimori di Peru. Karena ada tekanan publik yang luar biasa. Ya, karena ketika ada kekuasaan yang tadi didewakan, kemudian ada kritik masyarakat, mulai ada pengkhianatan ya, pengkhianatan terhadap negara. Tidak hanya uang, ada juga kayak Husni Mubarak kalau Mursi itu kan dianggap juga ada masalahnya, bukan hanya itu kan, termasuk ada Sarkozy itu kan dengan Libya waktu itu. Jadi bukan uang itu. Jadi persoalannya mungkin nggak tahu biaya kampanye atau apa, tetapi ada main mata lah antara Sarkozy dengan Gaddafi Libya kan, sehingga dianggap dihukum 5 tahun penjara mantan presiden Prancis itu Macron. Tapi pengkhianatan itu kan konteksnya bagi mereka tidak bisa ditoleransi gitu.
Jadi kalau ada permainan uang asing dari luar, atau ada bantuan asing, atau ada informasi penting di dalam kampanye, itu mereka ternyata bisa adili gitu. Jadi tidak hanya bentuk uang. Jadi jadi kalau kita lihat, eee, saya juga kaget ketika Najib itu kan 165 tahun kan, itu usianya aja Akumulasi. ya akumulasi usianya aja nggak sampai segitu gitu, tapi hukumannya nggak main-main, nggak kaleng-kaleng gitu. Kadang-kadang di satu sisi saya lihat, oh ternyata di Malaysia, menjadi presiden itu bukan malaikat gitu. Artinya tidak ada yang sakral, tidak ada yang keramat gitu loh. Siapapun kalau salah dihukum sama rakyatnya, dihukum oleh pengadilannya. Artinya pasti akan menjadi presiden yang benar-benar berpihak pada rakyat. Gitu. Hmm. Nah di Indonesia yang terjadi adalah ya dianggap keramat, mitos, sesuatu yang nggak mungkin. Kenapa? Ya hukum di Indonesia itu ya masih tumpul kepada kekuasaan dan apolitik, kekuatan politik, tapi masih tajam kepada orang yang nggak punya kuasa. Meskipun ada laporan dan desakan publik. Walaupun ada desakan, nah desakan publik, intervensi publik, tekanan publik di Indonesia ini kan memang ada gejala itu sekarang ketika viral ya kan, disikapi oleh polisi, cepat ditangani ketika viral kan. Ketika tekanan publik besar, mereka melihat, oh ini nggak bisa dimainkan, ini harus diseriuskan, kalau nggak kita bisa dinepalkan ini kan, itu mereka takutkan kan. Kalau mereka nggak bisa diadili, rakyat ngadili kan gitu. Parlemen jalanan kan itu lebih berbahaya lagi. Hura-hara politik itu kan. Nah ini yang kemudian tekanan publik sebenarnya masyarakat itu melihat kan transparansi saja. Selama menjadi presiden itu baik ya, transparan, tidak bermacam-macam, tidak ada. Kan ujian presiden ini nggak main-main. Kan Presiden Prabowo ini kan presiden yang kita cintai hari ini. Dia kan berat juga ujiannya. Dia pernah kan Hasim, adiknya Prabowo kan pernah curhat. Disuap. Mau disuap. Presiden Indonesia mau disuap. Dia bilang waktu itu kan 1 miliar. US dollar. Dia bilang sama Hasim kan, berapa? Oh katanya kan 1 miliar rupiah. Gila lu, 1 miliar dolar. Berarti kan presiden ini disuap gitu. Dan kalau nggak bohong cerita ini berarti kan bersaksi adiknya Presiden Prabowo, Pak Hasim kan, bahwa ini jabatan memang rentan sekali, nggak mudah. Dan itu bisa terjadi terhadap siapapun, presiden sebelumnya juga? Presiden sebelumnya, siapapun orangnya, pasti mungkin bisa terjadi. Itu yang kemudian gratifikasi, konflik kepentingan, abuse of power kan, dinasti keluarga-keluarga mereka. Ya, itu yang kemudian nggak mudah menjadi pejabat di Indonesia karena sangat rentan sekali. Ya artinya kalau presiden saja bisa disuap begitu, kemudian presidennya punya harga diri, punya martabat, punya integritas, menolak, itu kan berkelas. Bagaimana kalau presiden menerima itu gitu? Nah itu yang kita nggak bisa kontrol kan. Jadi nyaris tidak mudah gitu. Apalagi kekuatan oligarki itu sangat kuat di Indonesia karena dia bisa mengatur persidangan, dia bisa memilih hakim sesuai dengan selera mereka, ya kan. Kemudian mereka bisa menentukan hukuman terhadap orang. Ketika oligarki itu sudah berkuasa, dia bisa menjadikan KPK, kejaksaan, polisi sebagai pegawai dan ternak mereka gitu. Nah ini dikendalikan penuh sama mereka. Nah ini yang kemudian menjadi hukum kita tidak bisa ngapa-ngapain, apalagi banyak tersandra secara hukum gitu. Iya, udah. Kalau kasus-kasus di luar negeri kan itu pergantian rezim juga mempengaruhi kan proses hukum terhadap mantan kepala negara atau kepala pemerintahan ya. Nah di Indonesia udah melihatnya? Nah artinya kalau rezimnya sama ya akan saling melindungi kan itu biasanya. Makanya memang ini kan tergantung kemauan politiknya. Kalau ada kemauan politik, ya terutama pemerintahan baru biasanya tidak akan melindungi kan. Nah biasanya kan Presiden Prabowo juga mengatakan tidak akan melindungi siapapun yang bermasalah secara hukum. Apakah persoalan ini, persoalan ijazah, persoalan tambang, persoalan kemarin kayu ilegal dan seterusnya. Ya Presiden Prabowo tidak akan mau melindungi itu. Tapi lepas tangan lah gitu kan. Tetapi kan ada juga kalau terutama pemerintahan baru untuk tidak melindungi pelanggaran masa lalu, arti kan independen itu bagus. Tapi kan ada juga bau amis, sebagian mengatakan pasti nggak mungkin dilepas lah gitu karena ada utang budi politik lah, inilah dan seterusnya. Jadi ya
yang paling penting sebenarnya tekanan publik harus konsisten di konteks itu. Jadi memang kita kan merindukan penegakan hukum yang memang setara kan, equal. Itu kan mimpi cita-cita besar kita. Artinya semua warga negara itu sama di hadapan hukum. Nah, terlepas apakah nanti diampuni atau apa, tetapi ketika memang ketika melihat Prancis tadi tidak menutup mata ya terhadap pelanggaran elit, ya mantan presiden itu udah menjabat hampir 15 tahun yang lalu, 20 tahun itu masih dihukum sekarang gitu. 5 tahun penjara. Nah, itu yang menandakan bahwa ini negara hukum. Ini betul negara hukum. Satu lagi negara hukum, negara hukum tapi penegakan hukumnya nggak jalan. Ya. Jadi negara kita akhirnya menjadi bukan negara, kan harapan kita negara hukum itu negara yang nggak kaleng-kaleng gitu, betul-betul siapapun nggak ada tebang pilih gitu. Itu yang kita inginkan. Karena siapapun yang menjadi presiden akan rentan untuk menyalahgunakan kekuasaan kan, apalagi yang lebih dari 1 periode. Iya, lebih dari 1 periode, kan hukum itu bisa menjangkau siapapun. Mau 1 periode, mau 2 periode kan, nggak ada masalah. Karena hukum itu kan orang nomor 1 pun bisa dijangkau oleh hukum, semestinya kan begitu. Nah, artinya, tetapi kan kemudian banyak tersandra juga. Kartu-kartu itu yang menjadi repot sekarang kan. Ketika ini dibuka, ya masing-masing pejabat kita itu kan punya kartu mati semua, kartu truf semua. Nah, itu yang saling melindungi kemudian bersekongkol mereka kan, sehingga aman. Sebenarnya saya nggak nyaman bicara tentang seolah intensitas saya mendukung bahwa mantan presiden kita itu diproses secara hukum gitu. Saya tidak bicara konteks itu, tapi bicara konteks Anda siapapun pasti akan bisa dijangkau oleh hukum. Anda bisa dijerat oleh hukum gitu. Jadi ketika menjadi presiden, jadilah presiden yang baik, yang nothing tulus, yang dibilang oleh Pak Prabowo kan mati-matian, siap-siap mati untuk rakyat. Ini kan luar biasa. Mau disuap pun saya lawan. Kan? Saya tidak akan berkhianat terhadap rakyat saya. Saya mencintai rakyat saya. Saya tidak lagi mencari kekayaan, saya tidak lagi mengurus keluarga saya tidak lagi ada konflik kepentingan, tidak ada lagi abuse of power, betul-betul kekuasaan ini adalah mandat untuk rakyat, itu kan berkelas sekali. Sehingga memang hukum bisa nanti jadi orang nomor 1 di negara ini, dia tahu kapan dia harus parkir, kapan dia harus berhenti, kapan dia harus menyudahi ini semua permainan ini. Karena memang Indonesia itu mafianya mengerikan sampai hari ini, per hari. Ya, udah. Kalau memang tidak ada proses hukum terhadap pemimpin atau mantan pemimpin yang diduga menyalahgunakan kekuasaan, artinya ke depan sejarah akan berulang. Ya bisa berulang, akan ada sejarah baru atau tidak? Kan pertanyaannya akan ada sejarah nggak? Bahwa mantan presiden itu akan diproses secara hukum kalau dia bermasalah, dalam tanda petik ya. Kalau tidak bermasalah ya nggak mungkin dihukum, berarti kan dipolitisasi nggak boleh. Orang nggak ada masalah dibuat masalah kan. Ya. Nah, akan terulang ya bisa saja sampai nggak tahu sampai kiamat ini memang nggak akan pernah ada di Indonesia gitu atau H-1 kiamat lah. H-1 kiamat akan ada tersangkanya atau ada yang dipenjara karena berkhianat terhadap rakyatnya. Bisa dijangkau oleh hukum. Hukumnya egaliter gitu. Artinya hukum bisa menghukum orang nomor 1 di Republik Indonesia ini. Sehingga memang sejarah ini per hari ini masih menjadi sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan itu mustahil gitu. Apalagi yang bisa masih dalam kendali mereka gitu. Saya kan melihat dari hari ini Pak Jokowi punya 2 kendali penuh hari ini, KPK dan Polri kan. Sementara Pak Prabowo presiden yang ini hanya punya 1 kejaksaan aja yang hari ini hobi untuk memamerkan semua prestasi itu kan. Rampasan perang itu dipamerkan oleh kejaksaan itu kan beliau percaya kepada kejaksaan kan dibanding yang lain menurut dugaan saya ya. Nah itu juga yang saya nggak tahu ya karena saya bukan ahli hukum sebenarnya, tetapi saya lebih bicara tentang konteks bagaimana Indonesia ke depan itu punya politisi yang betul-betul punya standar moral dalam konteks nurani. Khawatir ketika berkuasa, dia sangat jelimet, hati-hati dalam mengambil keputusan, penuh kontemplasi, tidak serampangan, tidak ugal-ugalan, dan tidak sesuka hati. Karena banyak orang yang sedang berkuasa, itu dia lupa diri, ya kan? Mentang-mentang berkuasa, karena dia punya kendali semuanya. Dia bisa, kedipan matanya saja bisa penjarakan orang, dia bisa sesuka hati, dia bisa jual negara ini,
sumber daya alam yang berlimpah ini dijual, bisa mereka gadaikan negara ini. Oke. Termasuk kemarin hampir proyek-proyek strategis nasional itu seperti menggadaikan menjual Indonesia kan. Jadi ini akan jadi pelajaran bagi kita. Kita akan bangga punya presiden yang tidak bermasalah secara hukum. Kita bangga, bukan kita mendorong. Tapi kalau ada presiden kita atau mantan presiden kita berkhianat sama rakyat, harusnya kita mendorong. Tidak ada yang tidak bisa dijangkau oleh hukum di Indonesia ini. Hukum di Indonesia itu bukan feodal, hukum di Indonesia itu adalah egaliter, semuanya bisa dijangkau, equal, sama. Presiden dengan rakyatnya itu sama. Jangan sampai giliran rakyat dihukum, dipenjara, disanksi. Begitu presidennya seperti punya hak imunitas, nggak bisa disentuh oleh hukum karena ada perjanjian konsensus secara tidak tertulis, Buku putih tadi. Gitu. Ya. Menurut Uda, apakah jika ada mantan pemimpin yang terbukti menyalahgunakan kekuasaannya dan menyengsarakan rakyat, perlu dijaga nama baik dan kehormatannya? Ya kalau menjaga nama baik, kehormatan presiden itu kan memang penting ya, karena kita jangan sampai nanti problemnya kan begini, kalau kita punya mantan presiden yang tidak trust menjaga kepercayaan rakyat, nanti orang nggak mau milih presiden, kan itu juga repotnya. Orang kecewa kan, karena ternyata presidennya mungkin itu juga duga-dugaan itu ya. Tapi kan yang disampaikan Muhammad Gandhi itu kan menarik juga tadi yang dibilang oleh Bang Yudi Latif tadi kan, bahwa bukan soal harga diri, martabat, kehormatan sebenarnya, tapi bagaimana kepedulian seorang presiden terhadap masyarakat yang rentan ini gitu, yang perlu dibantu kan. Jadi ini yang sebenarnya kita berharap. Kita tetap ingin menjaga harkat martabat wibawa presiden, mantan presiden kita, karena dia punya jasa, dia kan itu yang selalu diajarkan orang tua kita. Sejelek-jeleknya mereka pasti ada jasanya, ada kebaikannya. Lihatlah kebaikannya. Bahkan mereka menjadi pahlawan. Ketika kemarin kontroversial soal Soeharto, kan dengan pelanggaran hak asasi manusia lah, dugaan ini, dugaan itu kan. Kemudian tetap dipastikan oleh rezim yang berkuasa, ya tetap dianggap banyak sisi kelebihannya. Jangan dilihat hanya keburukannya saja, akhirnya menjadi pahlawan. Nah, itu kan mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya ingin menjaga siapapun, kita ingin jaga gitu, kehormatannya. Nah, tetapi kalau memang tidak bisa lagi kita jaga, gimana? Memang mereka yang menjadi preman selama ini menjadi pejabat preman, pejabat yang hobi menjual negara ini, pejabat yang menyengsarakan rakyat selama ini, berkhianat terhadap rakyatnya, ya nggak bisa juga kita bantu. Nah, harusnya rezim sekarang lepas tangan aja, nggak usah juga melindungi gitu kalau memang itu terjadi. Kenapa? Karena itu hukum harus jalan gitu, karena nggak bisa dilindungi gitu orang-orang yang pernah berkhianat, mantan presiden yang pernah berkhianat terhadap rakyatnya. Ya. Oke, udah dalam konteks kebangsaan, salah satu alasan yang sering disampaikan oleh sejumlah pemimpin terkait proses hukum terhadap mantan pemimpin atau mantan presiden adalah kekhawatiran akan terciptanya disharmoni, menurut Uda, di masyarakat. Antara presiden dengan? Iya, di masyarakat. Artinya ketika nanti ada proses hukum terhadap mantan presiden, maka akan menimbulkan gejolak, akan menimbulkan disharmoni di masyarakat. Ya itu kan cerita-cerita publik lah, persepsi kita aja kan. Kalau hukum itu kan nggak melihat keterbelahan sebenarnya. Mau terjadi keterbelahan mau enggak, ya hukum tetap harus ditegakkan. Meski besok pagi langit runtuh, artinya ya memang harmoni atau disharmoni di tengah masyarakat itu pasti akan ada, pendukung tetap pasti ada, yang setia tetap ada. Tetapi biasanya kalau udah nggak berkuasa udah kabur semua. Bahkan yang kemudian yang pergi ke tempat yang berkuasa pun, yang udah nggak berkuasa pun diam-diam kan. Jadi artinya tetap saya lihat ya akan muncul keterbelahan, tetap akan ada di tengah masyarakat, kebisingan, akan terjadi pro kontra, itu kan biasa saja. Tetapi kalau memang nanti suatu saat Indonesia sudah menuju ke sana bahwa tidak ada yang tidak terjangkau oleh hukum di Indonesia, artinya apa? Tidak ada yang kebal. Maka selama menjadi presiden baik-baik saja gitu. Kan itu yang dibilang oleh Presiden Prabowo, saya pun bisa diganti, kan dia bilang begitu. Jadi kalau saya nggak benar, saya pun bisa diganti. Jangankan menteri, saya pun bisa diganti sama rakyat. Karena sumber legitimasinya ada pada rakyat. Nah kalau rakyat sudah mengambil legitimasinya, ya dia udah nggak jadi presiden lagi. Artinya rakyat mengambil legitimasinya. Tapi kan problem yang kita lihat hari ini kan ada buzzer, ada pencitraan, ada tekanan politiknya, ada persekongkolan hukumnya, ya kan?
kemudian pengkondisian hukum-hukum kita itu kan Indonesia itu penegakan hukumnya kalau nggak begini kan nanti udah setara seperti Nepal itu kan. Jadi nggak maju-maju karena memang hukum kita itu paling kacau gitu. Pasalnya banyak, undang-undangnya banyak, aturannya banyak, tapi penegakan hukumnya tidak bisa menjangkau orang-orang yang hebat gitu, orang-orang punya kekuasaan. Tidak bisa menjangkau orang-orang yang punya sumber daya yang memadai seperti keuangan. Para oligarki itu nggak bisa dijangkau. Buktinya hari ini betapa banyak itu kayu gelondongan keluar, perusahaan-perusahaan aja lama sekali gitu. Maka sudah ada di kantong saya lah, sudah ada namanya belum kami umumkan lah. Itu kan terlalu bertele-tele gitu karena masa begitu lama. Tapi itulah mencerminkan bayangkan nggak ada sudah dikeluarkan sama Allah itu tentaranya melihat ini barang bukti saja nggak kelar-kelar gitu, apalagi nggak ada barang buktinya. Oke, jadi apa yang terjadi di Malaysia masih mimpi untuk Indonesia hari ini? Masih mimpi dan masih mitos. Masih mimpi dan masih mitos. Iya. Oke, udah. Terima kasih. Sobat Madilog, demikian perbincangan saya bersama Pangi Sarucaniago, pengamat politik dari Voxpol, terkait peluang proses hukum terhadap mantan presiden atau mantan pemimpin di Indonesia yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya. Bercermin dari kasus terbaru di Malaysia ketika mantan Perdana Menteri Najib Razak divonis oleh Pengadilan Tinggi Malaysia dengan total hukuman 165 tahun dan denda hampir mencapai 47 triliun rupiah karena diduga menyalahgunakan kekuasaan dan terlibat dalam skandal korupsi dan juga pencucian uang. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, terima kasih.